Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Mumpung bursanya lagi libur, kita bahas beberapa saham yang membagikan dividen ya. Dividen dalam waktu dekat. Saham apa saja? Mungkin teman-teman sangat familiar ya. Ini ada dua saham Indofood yang akan membagikan dividen. Ada INDF ya dan ICBP Sukses Makmur. Oke. ICBP Sukses Makmur ya, ICBP. Nah, berapa sih besaran dividennya? Kemudian kapan dari jadwal pembagian dividen? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Seperti biasa kita bahas INDF dulu ya. Nah, diberitakan melalui investor.id bahwa INDF dan ICBP Grup Salim bagi dividen. Berikut jadwal lengkapnya. Ini baru ya beritanya tanggal 28 Juni 2023. Mungkin teman-teman sudah tahu. Kenapa? Sudah tahu dalam arti pembagian dividennya telah disetujui dalam RUPST ya, tahunannya tanggal 23 Juni tahun 2023 kemarin. Ya, berapa besaran dividennya sudah tahu, tapi kapan sih jadwal pembagian dividennya? Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, untuk ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP ya, dan INDF ini sama-sama membagikan dividen dan telah disetujui di rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 23 Juni 2023. Nah, berapa besaran dividennya? Untuk INDF itu dividennya adalah 2,25 triliun rupiah atau setara dengan 257 rupiah per lembar saham. Sedangkan ICBP lebih sedikit ya, yaitu 2,19 triliun atau 188 rupiah per lembar saham. Jadi teman-teman sudah tahu ya, dividennya adalah Rp257, sedangkan ICBP itu Rp188 per lembar saham. Nah, sekarang kapan sih jadwalnya? Untuk jadwalnya ya, dari dua emiten Grup Salim ini adalah tanggal 6 Juli 2023 ya. Tanggal kamditnya ya, untuk pasar reguler dan negosiasi adalah tanggal 6 Juli. Ex-date untuk pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 7 Juli. Jadi kamdate dan ex-date-nya ini bertepatan atau berbarengan, bersamaan. Seperti itu. Sedangkan untuk tanggal recording date ya, recording date itu tanggal 10 Juli 2023 ya. Untuk ex-date di pasar tunai tanggal 11 Juli 2023. Sedangkan tanggal pembayarannya ini sedikit berbeda 1 hari. Untuk ICBP itu lebih dulu, yaitu tanggal 25 Juli 2023. Sedangkan INDF itu tanggal 26 Juli 2023. Jadi clear ya, dividennya Rp257. Untuk INDF, kamdate-nya sama ya, tanggal 6 Juli 2023. Kemudian recording date tanggal 10 Juli 2023, kemudian pembayarannya tanggal 26. Untuk ICBP itu Rp188, kemudian kamdate-nya tanggal 6, ex-date tanggal 10 ya, recording date tanggal 10, ex-date tanggal 7, kemudian payment tanggal 25 Juli. Jadi clear di sini. Nah, pertanyaannya, apakah besar sih sebenarnya kalau untuk dividennya INDF ya? Yang pertama kita bahas INDF, apakah besar? Kalau kita hitungkan dengan penutupan tanggal 27 Juni ya 2023 di harga 7.350, untuk INDF di
257 itu relatif kecil karena di bawah 5% atau lebih tepatnya 3,6-3,7% ya, seperti itu. Kenapa saya bilang relatif kecil? Karena benchmarknya kalau untuk dividen menurut saya itu adalah sebesar deposito. Deposito rata-rata kan 5-6%an ya. Jadi kalau lebih dari 5% maka masuk kategorinya dia akan pembagian dividen jumbo. Seperti itu. Jadi sekali lagi klasifikasinya menurut kami disclaimer on ini bukan dividen jumbo ya. 3,7%an, jadi relatif bukan dividen jumbo, tapi lumayan buat teman-teman yang holdernya dari INDF maupun ICBP ya, seperti itu. Nah pertanyaannya adalah kalau holder berarti otomatis sudah punya di harga bawah ya, perkiraannya seperti itu. Nah sekarang buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa memanfaatkan untuk dapatkan dividennya? Ya, jawabannya adalah tergantung time frame-nya teman-teman. Kalau teman-teman hanya mengincar dividennya, maka sebaiknya jangan. Kenapa? Karena ini harganya sudah relatif tinggi. Bayangkan, karena kenapa? Harganya di 6 ribuan ya. Range 6 ribuan, sekarang di level 7 ribuan dan masih meretest area resisten cukup kuatnya di 7.400. Di sini belum bisa dikatakan break ya. Masih konsolidasi meretest tetapi gagal dan diretest kembali, seperti itu. Nah alangkah baiknya kalau teman-teman mau holder atau menyimpan saham dari INDF, maka sebaiknya ketika dia berada di low-nya atau terkoreksi ya, seperti itu. Kenapa? Lebih murah pasti akan lebih baik buat teman-teman ya, dapatkan harga lebih murah, seperti itu. Nah sekarang ini kan trennya masih uptrend, jelas ya masih uptrend karena posisinya EMA 50-nya di atas EMA 200 dan EMA 50-nya ada di 7.015 rupiah, sedangkan EMA 200 ada di level 6.700 jadi cukup confirm ya dia masih uptrend. Tetapi uptrendnya ini kenapa? Apakah market makernya sudah tahu ya bahkan ada pembagian dividen? Karena kalau saya coba track recordkan di sini ya historicalnya, rata-rata INDF akan membagikan dividen itu di pertengahan tahun ya, antara bulan 7 atau 8. Jadi kebiasaan itu mungkin dimanfaatkan oleh market maker yang tahu ya dia akan membagikan dividen, maka dia ambil atau akumulasi di daerah bawah dan memanfaatkan momentum kamtipnya untuk jualan. Apakah seperti itu? Kita coba nanti cek ke broker summary-nya ya. Untuk volume, teman-teman bisa cek ya. Volume 2 hari terakhir tidak terlalu masif ya, tidak terlalu besar. Koreksinya disertai dengan volume, kemudian stagnannya kemarin volumenya mengecil. Garis MACD ini jelas mulai mengarah ke atas, jadi ada indikasi karena ini dekat dengan area resist, jadi dimanfaatkan untuk profit taking. Apakah benar? Kita coba cekkan ke broker summary-nya ya. Seperti biasa kita pakainya IPOT ya, Indo Premier Sekuritas. Kita cek di sini INDF untuk tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 dengan value net. Ini saya coba cekkan di sini jelas ada distribusi ya, buangan barang oleh siapa? RX, BQ, Kaset, YP dan CS. Yang nampung siapa? ZP, YU, AK, NI dan SH. Tapi mayoritas tidak terlalu banyak, jadi lebih banyak buangan barang. Cukup realistis sih. Ya menurut saya cukup realistis karena ini dekat dengan area resist dan belum ada tanda-tanda dia break, maka wajar kalau seandainya mulai jualan ya, bongkaran barang di sini. Kemudian beritanya untuk pembagian dividennya sudah keluar, come date-nya cukup dekat yaitu tanggal 6 Juli. Jadi pastinya akan dimanfaatkan untuk profit taking. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, menurut saya buat teman-teman yang belum punya dan mengejar dividennya, lebih disarankan, ini ya disclaimer on, lebih disarankan untuk teman-teman tunggu saja dia pada waktu koreksinya, baru teman-teman entry. Ya,
Seperti itu. Takutnya kenapa? Ini saya singgung sedikit ya. Saya singgung sedikit bukan berarti pembahasannya ke sana, tapi saya singgung sedikit ya. Ini contoh PTBA. Ya, PTBA pada waktu tanggal 23 Juni ya. Juni itu di level 3.700-an. Ketika come date-nya sudah atau ex-date-nya, maka langsung dividen trap ya, langsung ARB minus 14,86% atau hampir 15%. Ini baru ARB pertama. Kenapa bisa ARB pertama? Ini bayangkan ya, PTBA ya, levelnya itu cukup tinggi ya, cukup premier di saham. Nah, kenapa bisa minus atau ARB? Karena adalah ex-date dari dividen. Dividennya teman-teman bisa tahu, dividennya adalah jumbo. Kenapa jumbo? Karena PTBA akan membagikan dividen terbesar sepanjang sejarah sampai dengan hari ini. Ya. Jadi bayangkan kalau teman-teman punya di daerah atas, kemudian teman-teman hanya mengincar dividennya ya. Kemudian ketika exit langsung ARB, belum tentu teman-teman bisa jual ya. Dan kemungkinan, ini sekali lagi ya, kemungkinan untuk hari berikutnya juga akan ARB. Mengingat kenapa? Karena dividennya itu setara, kalau tidak salah hitung itu 28%-an. Ini baru turun 15%. Jadi masih amat dimungkinkan adalah adanya dividen trap atau ARB kedua. Seperti itu. Ya, itu untuk PTBA. Nah, apa relate-nya dengan INDF? Bisa jadi akan terjadi pula ke INDF atau saham-saham yang lain setelah exit-nya. Ya. Loh, tapi kan itu dividennya jumbo untuk PTBA kan 28%, cukup besar. Dividennya pasti jumbo. Wajar dong dividen trap. Iya. Wajar dividen trap. Tapi perlu teman-teman ingat ya, karena dividennya itu 28%, jadi wajar juga kalau dia mengalami sekali atau 2 kali ARB. Nah, kalau INDF ini kan setara dengan 3,7%. Wajar nggak kalau dia mengalami penurunan atau gap down sebanyak atau sebesar kurang lebih dari dividennya? Ya cukup wajar. Ya, seperti itu. Memang kalau dilihat karena persentase dividennya kecil, maka dia tidak mungkin atau kecil kemungkinan untuk ARB. Ya, minus 15% menurut saya cukup sulit gitu. Mungkin dia akan turun 2-3%, itu mungkin cukup wajar ya. Ketika exit banyak yang karena kepentingannya adalah dividen hunter, maka jualan. Ya, antri di bawah, terus kemudian market makernya atau beberapa investor mungkin akan menunggu ya, setelah exit mungkin akan konsolidasi dulu, itu dimanfaatkan, dilihat base-nya di mana, supportnya di mana, baru entry. Cukup wajar seperti itu. Jadi kesimpulannya bagaimana untuk INDF? Buat holder sangat layak untuk di hold ya, karena posisinya dia uptrend. Atau teman-teman kalau mau lebih konservatif, selama dia masih di atas MA50 di level 7 ribuan masih aman ya, teman-teman masih bisa hold, dapatkan dividennya. Tapi buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry untuk posisi sekarang? Sebaiknya menurut saya jangan ya, tunggu aja dia konsolidasi after dari exit ya, lebih murah, lebih bagus untuk tujuan jangka panjang. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan ICBP? Kurang lebih untuk Indofood CBP Sukses Makmur TBK itu kurang lebih sama ya dengan INDF, tapi yang membedakan di sini adalah price in harganya. Kalau ICBP itu sudah di level 11.325 ya. Tanggal 27 Juni itu terkoreksi atau candlenya merah, tapi dia ditutup stagnan. Ya, dia gap down. Seperti itu, candlenya kurang bagus. Menunjukkan apa? Kalau saya lihat ini ada bongkaran barang atau ada jualannya. Jualan, tapi volumenya mungkin tidak tinggi ketika dia mengalami all time high ya. Seperti itu, di 11.600-an. Ya, seperti itu.
Posisinya uptrend, jelas uptrend karena EMA 50-nya di atas EMA 200, EMA 50 di 10.950, sedangkan EMA 200-nya ada di 10.150 ya. Jadi jelas dia masih uptrend. Nah, berapa dividen Pak? Rasionya, untuk dividen rasionya untuk IJBP kan tadi kan Rp188 per lembar saham, itu setara dengan 1,6 atau 1,7%. Apakah besar? Jelas, karena benchmarknya adalah 5-6%, maka kategorinya untuk IJBP ini kecil dividennya. Dan sama dengan INDF, apakah teman-teman bijak untuk entry di posisi sekarang? Tergantung time frame-nya teman-teman, karena ini jelas ya dia masih meretest area resisten ya 11.500-an di area sini. Jadi apabila teman-teman entry di posisi sekarang, masih dimungkinkan sekali bahwa teman-teman beli di pucuk ya, kemudian dia gagal turun kembali seperti itu. Alangkah lebih baiknya kalau teman-teman tunggu di daerah support. Support terdekatnya di mana? Support terdekatnya di EMA 50 ya, di 10.950-an. Di area sini itu ada support minor. Kalau mau support lebih kuatnya itu di range antara 10.200 sampai dengan 10.400 ya. Di sini. Ini cukup kuat. Seperti itu. Nah, garis MACD teman-teman bisa lihat ya. Dia mencoba retest ke area resist tetapi gagal, didukung dengan garis MACD yang mulai mengarah ke bawah, mengindikasikan ada tekanan jual cukup besar. Kita coba cek ke broker summary-nya. IJBP kalau dilihat ya di sini IJBP kalau dia di sini malah ada akumulasi ya, malah ada yang nampung oleh siapa? AK, BK, CC, NI, ZP ya. Harganya pun teman-teman bisa lihat ya 10.300-an, jadi ada tampungan. Jadi di sini tertahan kenapa? Karena memang ada area resist ya, masih dicoba ditahan, ditampung di harga di sini. Kalau ada tampungan di daerah dekat resist, maka ada besar kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah bisa entry sekarang untuk dapatkan dividennya? Ingat ya, dapatkan dividennya. Kalau dividennya hanya setara 1,7%, tanda kutip ya, disclaimer on, setara 1,7% dengan harga press in 11 ribuan, maka mending menurut saya cari saham yang lain yang dividennya lebih besar dan harganya di bawah 11 ribuan ya. Karena kenapa? Teman-teman butuh dana yang cukup besar untuk dapatkan satu lotnya, sedangkan kalau teman-teman dapat dividen relatifnya kecil ya, seperti itu. Jadi menurut saya kalau cuman mengincar dividennya, mungkin teman-teman bisa cari dividen yang lain. Contoh ya, nanti yang akan saya bahas juga itu Cevin ya, Lipan Finance itu pembagian dividennya relatif jumbo ya, kalau tidak salah 18%-an. Itu mungkin bisa jadi dilirik ya. Kenapa? Karena harganya lebih murah, kemudian dividennya besar. Nah, seperti itu. Buat holder jelas ya, selama masih di atas EMA 50 masih cukup layak untuk di hold. Kemudian buat teman-teman yang hanya mengejar dividennya, maka menurut saya jangan ya, lebih baik tunggu saja walaupun ada akumulasi. Cuman kalau time frame-nya teman-teman, kan kita tidak tahu ya time frame dari asing untuk masuk itu sampai kapan ya, tampungannya berapa, harga rata-rata mereka berapa, kan kita tidak tahu ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa tunggu aja di daerah support. Oke, sekian untuk pembahasan INDF dan IJBP. Yang grup Salim ini akan membagikan dividen ya. Teman-teman sudah tahu. Buat teman-teman yang kelewat, silakan putar ulang ya videonya. Saya harap video ini membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video analisa saham berikutnya.